semuanya, perkenalkan nama saya Kristabel Aurelia dengan NPM 2006-599-221. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah dari praktik fisioterapi geriatri yang akan membahas tentang efek obat dan hubungannya terhadap risiko jatuh. Terdapat 4 jenis obat yang akan dibahas pada video berikut ini. Yang pertama, yaitu ada sedatif, hipotensi, takikardia, dan bradikardia. Obat sedatif merupakan senyawa yang menimbulkan efek sedasi, yaitu berupa penurunan kepekaan terhadap rangsangan eksternal. Penurunan kepekaan ini disebabkan akibat dari penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat. Obat sedatif ini biasanya diberikan untuk menekan masalah psikologis pasien, terutama kecemasan yang disebabkan oleh faktor emosi atau ketegangan karena mengidap patologis tertentu. Selain itu, obat sedatif ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan kejang-kejang, menunjang pengobatan hipertensi, dan menunjang efek anestesi sistemik. Untuk hubungan obat sedatif dan resiko jatuhnya, karena obat sedatif ini dapat menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat yang dapat menurunkan kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal. Hal ini membuat tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang merupakan tanda akan adanya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien, sehingga pasien menjadi lebih rentan untuk mengalami jatuh. Nah, obat sedatif ini juga dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, linglung yang juga dapat menyebabkan resiko jatuh meningkat. Jenis obat-obatan sedatif ini yang paling umum adalah benzodiazepin. Benzodiazepin ini sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Di antaranya terdapat alprazolam, chlordiazepoksid, lorazepam, dan clobazam. Untuk alprazolam, merek dagangnya dapat dilihat di sini. Untuk chlordiazepoksid, merek dagangnya dapat dilihat di sini contohnya. Untuk lorazepam, merek dagangnya seperti ini. Dan untuk clobazam, merek dagangnya adalah ini. Obat hipotensi atau antihipertensi merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat adanya hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Ada beberapa golongan obat antihipertensi. Setiap golongan obatnya memiliki cara kerja yang berbeda tentunya, tetapi sama-sama bisa menurunkan tekanan darah. Jenis dan dosis obat antihipertensi akan ditentukan oleh dokter sesuai usia dan kondisi kesehatan pasien, tingkat keparahan hipertensi, dan juga respons tubuh pasien terhadap obat. Apakah terdapat alergi atau tidak, seperti itu contohnya. Lalu, untuk hubungan obat hipotensi dan resiko jatuhnya, obat hipotensi atau antihipertensi ini dapat memberikan beberapa efek samping seperti pusing, pening, lelah, tidak bertenaga, dan rasa kantuk. Efek tersebutlah yang dapat menyebabkan keseimbangan pasien menurun dan terganggu, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan berupa terjatuh, dan resiko jatuhnya semakin meningkat. Jenis-jenis obat hipotensi yaitu ada captopril, lisinopril, enalapril, dan perindopril. Untuk captopril, merek dagangnya seperti ini. Untuk lisinopril, merek dagangnya dapat dilihat di sini. Dan untuk enalapril, merek dagangnya seperti yang di sini. Untuk perindopril, merek dagangnya dapat dilihat di sini. Untuk menangani takikardia, obat yang digunakan adalah obat antiaritmia, golongan yang kedua. Obat antiaritmia golongan kedua ini merupakan jenis obat beta blocker. Obat ini dapat bekerja dengan menghalangi stimulasi sistem saraf simpatik ke jantung, sehingga mengurangi pengiriman impuls ke jantung.
Selain itu, obat ini juga dapat mengurangi tekanan darah yang menghalangi efek hormon epinefrin atau adrenalin sehingga denyut jantung tidak terlalu cepat melebihi angka normalnya. Efek samping yang umum terjadi ketika Anda menggunakan obat aritmia ini adalah seperti susah tidur, berat badan bertambah, lelah, tangan dan kaki juga dapat terasa dingin. Untuk hubungan obat takikardia dan resiko jatuh, obat aritmia ini dapat menyebabkan efek samping serius berupa seperti pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, dan juga dapat membuat penglihatan menjadi buram. Efek samping yang serius ini tentunya dapat mempengaruhi keseimbangan seseorang saat beraktivitas, sehingga dapat meningkatkan resiko pasien untuk mengalami cedera seperti jatuh. Lalu, untuk jenis obat takikardia itu seperti acebutolol, esmolol, dan propanolol. Untuk menangani bradikardia, obat yang digunakan itu adalah digoxin. Digoxin ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi beberapa jenis aritmia, salah satunya atrial fibrasi dan gagal jantung. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Digoxin merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara mempengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Cara kerja ini akan membantu mengembalikan irama jantung yang tidak normal dan memperkuat detak jantung. Digoxin ini tersedia dalam bentuk tablet dan juga suntik. Untuk hubungan obat bradikardia dan resiko jatuhnya, digoxin ini dapat menyebabkan efek samping serius seperti pusing, pening, dan pingsan, sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan menjadi lebih buram dan membuat seseorang kebingungan. Efek samping serius ini tentunya dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas dan dapat meningkatkan resiko untuk mengalami cedera seperti jatuh dan meningkatkan resiko jatuh itu sendiri. Obat digoxin biasanya digunakan untuk membantu mengobati gagal jantung dan aritmia. Fungsi dari obat ini adalah membantu jantung bekerja lebih baik, sekaligus mengontrol detak jantung tetap normal. Digoxin tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan cairan, dan biasanya hanya diminum 1 kali sehari. Efek samping yang mungkin terjadi setelah Anda menggunakan obat anti-aritmia ini antara lain seperti pusing, detak jantung yang tidak beraturan, penglihatan terganggu, mual dan muntah, serta diare. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai efek dan hubungan obat terhadap resiko jatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.